Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya nak. Nah, sekarang kita belajar yuk dari tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Baiklah, kita akan mulai belajarnya ya. Dan jangan lupa kamu sediakan buku tema 2, subtema 2 ya. Nah, dalam subtema ini kita akan membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sekarang ibu mau tanya dulu, bagaimana cara kita mendapatkan udara bersih? Coba ada yang tahu tidak? Jadi kita mendapatkan udara bersih biasanya kalau kita berada di daerah pegunungan atau pedesaan, atau kalau kita berada di bawah pohon rindang. Nah, coba ingat, pernah tidak kalian duduk di bawah pohon rindang? Udaranya bagaimana coba? Pasti udaranya terasa segar kan? Sebaliknya, juga kalau kita menghirup udara kotor akan menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, ada 3 penyebab gangguan pernapasan, yaitu yang pertama, faktor fisik, yaitu kelainan pada organ pernapasan, misalnya pada bayi terlahir dini atau yang disebut dengan prematur. Yang kedua, faktor penyakit, misalnya influenza, asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Jadi, kita bernapas untuk menghirup oksigen. Jadi, apabila kita menghirup udara yang kotor, maka kita merasa sesak saat bernapas. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Ada beberapa gejala penyakit asma, yaitu berupa 1. Batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, rasa berat di dada. Yang keempat, dahak sulit keluar, dan lain-lain. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, selain tanggung jawab, kita juga menjumpai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, hak kita sebagai warga negara adalah, yang pertama, mendapatkan perlindungan. Yang kedua, menikmati lingkungan bersih. Yang ketiga, hidup tenang dan damai. Yang keempat, bebas memilih, memeluk agama, dan menjalankan agama, dan lain-lain. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sekarang, mari kita mengamati kegiatan ekonomi di sekitar kita. Jadi, kegiatan ekonomi itu ada yang dikelola sendiri dan ada juga yang dikelola secara berkelompok. Mari kita bahas dulu kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri atau disebut dengan usaha perorangan. Nah, contohnya yang pertama, usaha pertanian. Misalnya menanam jagung, padi, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua, usaha perdagangan. Misalnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha jasa.
Misalnya usaha fotokopi, bengkel, salon, dan lain-lain. Yang keempat, usaha industri. Misalnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, mebel, dan lain-lain. Sekarang mari kita bahas lagi usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ini dikelola secara berkelompok, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contohnya, yang pertama, firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CP, yaitu didirikan sekurangnya 2 orang menyetor modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, adalah usaha bersama yang modalnya berupa saham. Nah, apa itu saham? Coba ada yang bisa nggak jawab? Nah, jadi saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, yang keempat, badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Misalnya PT Pertamina, PT KI, PLN, Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain. Nah, selain BUMN ada juga BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Misalnya PDAM, Bank Pembangunan Daerah. Nah, yang kelima, koperasi. Nah, pengertian koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Sekarang bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Jadi, kegiatan ekonomi meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Nah, disebut apakah orang yang melakukan kegiatan produksi? Nah, jadi disebut dengan produsen. Nah, yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Nah, yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan barang atau yang dapat mengurangi nilai guna barang. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kembali kita membahas tentang pernapasan manusia, bahwa organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekarang mari kita lihat ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Nah, ini merupakan penyakit paru-paru yang mana paru-paru mengalami pembengkakan. Yang kedua, asma, di mana penyakit ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya, di mana salah satu pemicu penyakit ini adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis
atau sering kita dengar TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, bronkitis, yang merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, yang keenam, influenza. Ini disebabkan oleh virus influenza. Jadi, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit termasuk pada sistem pernapasan. Jadi, salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Misalnya, kita menari tarian daerah, contohnya tari piring. Sekaligus kita menggunakan properti tarinya, yaitu piring. Namun tarian ini sebaiknya kita lakukan bersama teman-teman kita. Nah, sebelumnya kita menari, kita sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Jadi, musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati oleh anggota dalam memecahkan suatu masalah. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang subtema 2. Semoga anak-anak Ibu tetap bersemangat dan kalian harus mendengarkan atau menonton video ini agar kalian dapat lebih memahaminya ya. Oke, sekian dan terima kasih.